bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pelajaran pendidikan agama kami. Berkati proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Berkati kami sebagai siswa, berikan hikmat-Mu kepada kami. Guru kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam proses belajar mengajar ini, berkati guru kami ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepadanya agar dapat mengajar kami dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk pembelajaran kita kali ini terambil dari Kejadian 1 ayat 28 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca terdahulu Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling kecil yang ada di dunia ini. Setiap orang percaya mengimani bahwa terbentuknya sebuah keluarga yang baik tidak terlepas dari peran serta Tuhan. Keluarga yang sudah terbentuk tersebut tentu saja keluarga itu memiliki fungsi masing-masing. Fungsi keluarga yang dimaksud di sini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, seorang ahli yang bernama Suhendi menjelaskan dalam bukunya tentang fungsi keluarga sebagai berikut. 1, yaitu fungsi biologis. Keluarga dalam hal ini berfungsi sebagai pemenuhan hubungan biologis suami dan istri untuk memperoleh keturunan, mencukupkan kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat seluruh anggota keluarga secara fisik. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak. Keluarga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak, sekaligus keluarga dapat mendidik anak tentang pola tingkah laku yang benar, sikap, cita-cita, serta menanamkan nilai-nilai sosial yang dianut dalam masyarakat. 3. Fungsi afeksi. Keluarga dalam hal ini berfungsi untuk menanamkan rasa kepada seluruh anggota keluarga. Rasa kasih, yaitu kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang diciptakan dalam keluarga. Yang keempat, fungsi edukatif. Keluarga menjadi tempat pendidikan anak. Keluarga dapat mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kelima adalah fungsi religius. Fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan yang agama, yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik
ekonomis maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Selanjutnya adalah fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah fungsi ekonomis. Berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya. Karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang. Selain fungsi keluarga yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga fungsi keluarga menurut iman Kristen, seperti yang telah dijelaskan di dalam Alkitab. Adapun fungsi keluarga menurut firman Tuhan dalam Alkitab sebagai berikut. Jadi, anak-anak, tadi fungsi keluarga secara umum, secara ahli. Saat ini kita akan lihat fungsi keluarga menurut iman Kristen atau menurut Alkitab. Yang pertama, yaitu keluarga merupakan teman sekerja Allah. Allah mempercayakan manusia untuk mengelola alam semesta dan segala isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Imago Dei, artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antar sesama dan juga alam. Nah, ini fungsi manusia atau keluarga, yaitu diambil dari Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia itu merupakan rekan sekerja Allah. Yang kedua, lembaga pendidik utama dan pertama. Ya, itu tugasnya yang kedua. Di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Keluarga berfungsi sebagai tempat utama dan pertama dalam mendidik anggota keluarga. Utama dan pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Jadi siswa-siswi sekalian, keluarga kita masing-masing itu menjadi tempat, menjadi lembaga ya, untuk mendidik setiap anggota keluarga, terutama anak-anak. Jadi lembaga ini adalah lembaga dasar sekali sebelum pindah ke lembaga sekolah. Selanjutnya, siswa-siswi diminta untuk mengerjakan kegiatan berikut, yaitu dalam bentuk elaborasi ini. Tuliskan fungsi keluarga, tuliskan fungsi keluarga yang sudah berjalan dalam keluarga yang Tuliskan fungsi keluarga yang sudah berjalan dalam keluarga selama ini. Saya ulang ya. Tuliskan fungsi keluarga yang sudah berjalan selama ini di dalam keluargamu disertai sebuah contoh. Contohnya misalnya keluarga sebagai wadah. Contohnya apa? Saya memberikan kado ulang tahun kepada ibu. Contoh buat siswa-siswi untuk melanjutkan. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami.
sehingga proses belajar mengajar kami telah selesai dengan baik. Kami berdoa agar setiap pelajaran yang sudah kami terima melekat dalam hati dan pikiran kami, serta kami dapat melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.